Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S1 22035 dari kelas C. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah dari struktur data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah konsep penting dalam dunia pemrograman, yaitu pohon biner, kasusnya linked binary tree, dan bagaimana kita dapat menggunakannya dalam aplikasi praktis sehari-hari. Nah, adapun tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang struktur data pohon biner, mengapa pentingnya dalam mengolah data, serta bagaimana kita dapat mengimplementasikannya dalam kode Python. Saya juga akan memberikan contoh studi kasus pengelolaan kebun tanaman untuk mempermudah pemahaman kita. Nah, di sini langsung saja untuk penjelasan singkat tentang struktur data dan pentingnya pohon biner sebelum kita masuk ke dalam topik utama. Mari terlebih dahulu kita bahas sedikit tentang struktur data dan mengapa mereka sangat penting dalam pemrograman. Nah, yang pertama itu, apa itu struktur data? Nah, struktur data adalah cara pengorganisasian dan penyimpanan data sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Berbagai jenis struktur data ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan pengelolaan data, mulai dari array, linked list, tag, quick, hingga pohon dan graph. Nah, yang kedua, apakah struktur data itu penting atau pentingnya struktur data? Nah, struktur data membantu kita untuk yang pertama itu mengelola data secara efisien, yang dimana dengan struktur data yang tepat kita dapat mengakses dan memodifikasi data secara cepat dan mudah. Nah, yang kedua itu mengurangi kompleksitas kode, yang dimana pengguna struktur data yang tepat dapat membuat kode lebih mudah dipahami dan dipelihara. Nah, kemudian yang ketiga, mengoptimalkan kinerja pemrograman, yang dimana struktur data yang efisien dapat meningkatkan performa program baik dalam hal waktu eksekusi maupun penggunaan memorinya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa itu pohon biner? Nah, salah satu struktur data yang sangat berguna adalah pohon biner. Mengapa pohon biner adalah struktur data hierarkis di mana setiap node-nya itu memiliki paling banyak dua anak yang disebut anak kiri dan anak kanan. Nah, pohon biner juga memiliki berbagai aplikasi, termasuk dalam pencarian data, pengurutan data, dan pengelolaan hierarki informasi. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, mengapa pohon biner itu penting? Nah, karena pohon biner itu efisien dalam pencarian dan pengurutan, yang dimana pohon biner khususnya pohon biner pencarian memungkinkan kita untuk mencari dan mengurutkan data secara efisien. Nah, yang kedua strukturnya itu fleksibel, yang di mana pohon biner dapat dengan mudah diubah dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, representasi alami dari data hierarkis, yang di mana banyak jenis data secara alami memiliki struktur data hierarkis seperti silsilah keluarga atau organisasi perusahaan yang dapat dengan mudah direpresentasikan menggunakan pohon biner. Nah, kemudian di sini pada video ini juga kita akan fokus pada linked list binary tree. Nah, sebuah pengimplementasian dari pohon biner di mana setiap node memiliki pointer dan yang menunjukkan ke anak kiri dan anak kanan. Nah, saya juga akan mengimplementasikan linked binary tree dalam kode Python dan bagaimana kita dapat menggunakan dalam studi kasus pengelolaan kebun tanaman. Nah, mari kita mulai dengan memahami dasar-dasar pohon biner dan bagaimana linked binary tree dapat membantu kita dalam mengelola data dengan efisien. Nah, langsung saja untuk definisi binary tree. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang binary tree, mari kita mulai dengan definisi dasarnya, yaitu linked binary tree adalah sebuah struktur data pohon biner di mana setiap node-nya itu memiliki pointer atau referensi yang menunjukkan ke anak kiri atau anak kanannya dan anak kanannya. Dengan kata lain, setiap node dalam linked binary tree memiliki maksimal dua anak dan anak-anak tersebut direpresentasikan sebagai referensi di node lain dalam pohon. Nah, di dalam linked binary tree, setiap node biasanya memiliki tiga elemen utama. Nah, itu yang pertama data, ini adalah nilai informasi yang disimpan dalam node. Nah, kemudian ada pointer anak kiri yang dimana referensi ke node anak kiri. Nah, kemudian yang terakhir pointer ke anak kanan yang dimana ini merupakan referensi ke node anak akar. Nah, linked binary tree juga sangat berguna untuk berbagai operasi seperti pencarian, penyisipan, penghapusan, karena struktur pohon memungkinkan operasi-operasi tersebut dilakukan dengan secara efisien. Nah, di sini bisa kita lihat contoh sederhana dari linked binary tree. Nah, ini adalah contoh sederhana dari linked binary tree.
Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada A yang dimana A ini adalah root dari pohon, sedangkan B ini adalah anak kiri dari si A. Kemudian di sini C, ini C ini adalah anak kanan dari A dan untuk di B dia mempunyai satu anak kiri dan satu anak kanan yang dimana D ini merupakan anak kiri dari B dan E ini merupakan anak kanan dari B. Nah, kemudian, kita masuk pada, studi kasus sistem, pengelolaan, kebun tanaman. Nah, sebelum kita lanjut, nah di sini, untuk penjelasan studi kasusnya, kita harus memahami bagaimana linked binary dapat diterapkan dalam kehidupan, yang nyata. Nah, contohnya itu, pada studi kasus, pengelolaan kebun tanaman. Nah, di sini kita bayangkan, kita memiliki sebuah kebun yang ditanami berbagai jenis tanaman. Nah, kita ingin mengelola data tanaman, tersebut dengan baik sehingga kita bisa mengetahui jenis tanaman apa saja yang ada pada, kebun tersebut, kapan mereka ditanam dan dalam kondisi apa mereka saat ini. Dan dengan begitu kita bisa memastikan setiap tanaman mendapatkan perawatan yang tepat. Nah, tujuan utama kita dalam membuat, sistem, ini adalah dengan studi kasus, pengelolaan kebun tanaman yaitu yang pertama menambahkan tanaman baru yang dimana ketika kita menambahkan tanaman baru, sistem harus bisa menyimpan data tanaman tersebut. Nah, kemudian mencari tanaman berdasarkan jenisnya yang dimana kita perlu mencari tanaman berdasarkan jenisnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tanaman tersebut. Nah, kemudian menampilkan semua tanaman di kebun yang dimana kita ingin melihat daftar semua tanaman yang ada di kebun lengkap dengan detailnya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan binary tree sebagai struktur data kita. Mengapa? Karena linked binary tree memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien, serta melakukan pencarian dengan penyisipan data dengan cepat. Nah, langsung saja struktur pohon berdasarkan jenis tanaman, berdasarkan jenis tanaman, tanggal tanam, dan kondisi tamannya. Dalam studi kasus ini, setiap node dalam linked binary tree akan mewakili satu tanaman dengan 3 atribut utama. Nah, yang pertama itu jenis tanamannya yang di mana di sini ada nama dan jenis tanamannya, misalnya tomat, wortel, bayam, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada tanggal tanaman yang di mana pada tanggal ini ketika tanamannya tersebut ditanam, misalnya tanggal 1 bulan 7 2024 dan seterusnya. Nah, kemudian kondisi, yang di mana kondisi tanaman ini dia merupakan tanaman yang sehat, baik atau sakit. Kemudian untuk struktur pohon kita akan didasarkan pada jenis tanaman seperti kunci utama untuk menentukan posisi not dalam pohon ini. Nah, ini berarti jika jenis tanaman baru lebih kecil berdasarkan urutan abjad dari jenis tanaman di not saat ini, maka tanaman baru akan ditempatkan di sub pohon kiri. Jika tanaman baru lebih besar berdasarkan urutan abjad, maka dari jenis tanaman pada dari jenis tanaman yang sudah ada di not, maka tanaman baru akan ditempatkan di sub pohon kanan. Nah, bisa kita lihat untuk contohnya. Nah, misalnya ini, di sini bayam merupakan rod dari pohon karena ini adalah tanaman pertama yang ditambahkan. Nah, kemudian di sini tomat ditempatkan di kiri dari bayam karena tomat ini datang setelah bayam secara abjad. Nah, kemudian wortel ditempatkan di anak kanan karena eh, wortel ini datang setelah bayam secara abjad. Nah, dengan struktur data ini kita bisa dengan mudah menambahkan tanaman baru dan mencari tanaman berdasarkan jenisnya dan menampilkan semua tanaman di kebun dalam urutan yang terstruktur. Nah, untuk implementasi dalam kode Python, linked binary tree di sini kita akan membuat dua kelas utama, yakni yang pertama itu kita akan membuat kelas plain node yang dimana pada kelas plain node ini merepresentasikan node dalam pohon biner yang berisi data tanamannya. Nah, kemudian kita akan membuat kelas garden yang dimana pada kelas garden ini mengelola seluruh pohon biner dengan root dan berbagai metode untuk menambahkan, mencari, dan menampilkan tanaman. Nah, langsung saja mungkin di sini kita buat kodenya. Soalnya latihan 1. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama itu kelas plan node.
Nah, kemudian di sini kita buat kelas garden.
Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Nah, di sini bisa langsung saya di sini kita run. Nah, di sini menampilkan semua tanaman di kebun. Nah, tanaman yang kita masukkan tadi di sini pada codingannya yaitu ada tomat, wortel, dan bayam. Nah, di sini ada bayam, tomat, dan wortel. Yang di mana ada tanggal tanamnya yaitu ini. Nah, kemudian di sini ada kondisinya yaitu sehat, baik, dan ada juga sehat. Nah, kemudian di sini tadi kita mencari semua tanaman di kebun. Nah, di sini yang kita cari tadi di sini adalah wortel. Nah, mencari tanaman wortel. Nah, di sini ada penjelasannya yang dimana ditemukan jenis tanaman wortel, tanggal tanamnya ada karena sesuai dengan yang ada pada gardennya di sini yang kita masukkan. Di sini ada wortel. Nah, coba saja di sini kita ganti menjadi kentang. Soalnya kentang, kemudian kita cari kentang. Kentang. Nah, mungkin ini kita dan kita run. Nah, di sini untuk mencari tanaman kentang, nah di sini tidak ditemukan karena pada garden di sini tidak terdapat kentang. Nah, kurang lebih kodenya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk setiap fungsi kodenya. Nah, di sini kelas plain note yang dimana di sini itu mendefinisikan kelas plain note yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang setiap tanaman. Nah, kemudian di sini dev init yang dimana pada dev init ini merupakan konstruktor untuk plain note-nya yang diinisialisasi dengan tipe tanaman ada plain note, ada plain type, plain date, dan condition. Yang dimana untuk self plain note ini menyimpan tipe tanaman dalam atribut. Nah, kemudian di sini plain date yang dimana menyimpan tanaman dengan atribut plain date. Nah, kemudian self condition di sini kondisi menyimpan kondisi tanaman dengan atribut condition. Nah, kemudian self left non yang dimana non menyediakan referensi untuk anak kiri dan dalam pohon biner yang diinisialisasikan dengan non. Nah, kemudian self right sama dengan non. Nah, di sini menyediakan non itu menyediakan referensi untuk anak kanan dalam pohon biner diinisialisasikan yaitu non. Nah, kemudian di sini kelas garden dev init self root non yang dimana di sini kelas gardennya itu mendefinisikan kelas garden yang akan menyimpan dan mengelola pohon biner dari plain node. Nah, kemudian di sini dev init self ini merupakan konstruktor untuk garden yang diinisialisasikan dengan root yang di set ke node yang menandakan pohon kosong pada awal. Nah, kemudian di sini terdapat dev add plan self, plan type, kemudian plan date dan condition yang dimana di sini merupakan metode untuk menambahkan tanaman baru ke kebun. Nah, kemudian di sini ada new plan sama dengan plan node, kemudian plan type, plan date dan condition yang dimana di sini membuat instant baru dari plan node dengan parameter yang diberikan. Nah, kemudian ada is not self root yang dimana di sini memeriksa apakah pohon biner masih kosong. Nah, kemudian di sini ada cell row cell root sama dengan new plan yang dimana jika kosong menjadi new plan sebagai akar pohonnya. Kemudian di sini else. Nah, jika tidak kosong maka dia akan memanggil metode add plan untuk menambahkan tanaman di posisi yang tepat dalam pohon. Nah, kemudian di sini ada dev add plan self current node new dan new node yang dimana di sini merupakan metode rekursif untuk menambahkan new node ke pohon biner pada posisi yang tepat. Nah, kemudian di sini ada if new plan type lebih kecil current node plan type yang dimana di sini memeriksa apakah tipe tanaman dari new node lebih kecil daripada tipe tanaman pada current node. Nah, kemudian ada if current node left is none jika anak Nah, di sini ada if current node left is none. Nah, jika anak kiri dari current node kosong, maka new node akan ditempatkan di sana. Kemudian di sini ada else yang dimana jika anak kiri tidak kosong, maka metode add plan dipanggil secara rekursif pada anak kiri. Nah, kemudian di sini ada perulangan lagi else yang dimana jika tipe tanaman dari new node lebih besar atau sama dengan current node, maka proses yang sama akan diterapkan untuk anak kiri. Nah, ini untuk anak kiri dan ini untuk anak kanannya. Nah, kemudian di sini ada dev share plan yang dimana dev share plan self
plant type ini merupakan metode untuk mencari tanaman berdasarkan tipe tanaman. Kemudian di sini ada return self search plant, self root plant type yang dimana memanggil metode search plant dengan akar pohon dan tipe tanaman yang dicari. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi depth search plan yang dimana self current node-nya itu self current node dan plant type di sini ada uh, Nah, kemudian di sini ada dev search plan yang di mana di sini dev search plan self current node dan plan type. Di sini tuh metode rekursif untuk mencari plan type-nya dalam pohon. Nah, kemudian di sini ada if current node is known yang di mana jika node saat ini adalah known tanaman tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini ada if current node plan yang di plan type sama dengan plant type yang dimana jika tipe tanaman pada node saat ini cocok dengan yang dicari, maka dia akan mengembalikan node tersebut. Nah, kemudian di sini elf plant type lebih kecil karena node plant type. Nah, di sini jika tipe tanaman yang dicari lebih kecil, maka pencarian dilanjutkan di anak kiri. Nah, kemudian ada else yang dimana di sini else. Nah, jika tipe tanaman yang dicari lebih besar, kan ini tadi yang lebih kecil, maka pencarian dilanjutkan ke kanan kiri. Nah, kalau pencariannya itu lebih besar, maka dia akan dilanjutkan di anak kanannya. Nah, kemudian di sini ada display plan self, yang dimana metode ini untuk menampilkan semua tanaman dalam kebun. Nah, kemudian di sini ada self display plan self root, yang dimana memanggil metode display plan untuk menampilkan tanaman mulai dari akar pohonnya. Nah, di sini jenis tanamannya, tanggal tanamannya, dan kondisinya. Nah, kemudian ada untuk display plants-nya. Yang kedua, berbeda di sini menggunakan underscore. Nah, untuk dev display plants-nya di sini bisa kita lihat di sini itu merupakan metode untuk fungsi ini merupakan metode rekursif untuk menampilkan informasi tentang tanamannya. Nah, di sini jika nonnya tidak kosong, proses ditangani. Nah, kemudian di sini self display. Nah, di sini menampilkan tanaman di sub pohon kiri. Nah, di sini print menampilkan jenis tanaman, tanggal tanaman, kondisi, dan menampilkan informasi tentang tanaman pada notnya. Nah, kemudian self display print not right di sini menampilkan tanaman di sub pohon yang sebelah kanan. Nah, kemudian di sini kita masuk pada contoh penggunaannya yang dimana di sini garden sama dengan garden. Nah, di sini membuat instance baru dari garden. Nah, di sini menambahkan tomat dan tanggal dan tipenya. Nah, kemudian tanggal dan kondisinya. Nah, kemudian di sini ada wortel, bayam. Nah, kemudian di sini menampilkan semua tanaman di kebun, yang dimana di sini menampilkan pesan untuk menunjukkan bahwa tanaman akan ditampilkan. Nah, kemudian di sini garden display plants yang dimana menampilkan semua tanaman dari kebun. Nah, kemudian sini mencari tanaman. Nah, di sini tadi yang kita cari adalah kentang, yang menampilkan pesan untuk mencari tanaman dengan nama kentang. Nah, di sini kemudian ada plant garden search plant kentang yang dimana mencari tanaman dengan nama kentang. Nah, kemudian if plant yang dimana di sini memeriksa apakah tanaman ditemukan. Nah, jika ditemukan, jenis tanaman, dia akan menampilkan ditemukan, nah jenis tanamannya, tanggal tanaman, dan kondisinya. Apabila tidak ditemukan, dia akan menampilkan pesan tanaman tidak ditemukan. Nah, kurang lebih codingannya seperti itu. Nah, di sini kita implementasikan lagi di run. Nah, contohnya itu seperti ini, tanaman kentang tidak ditemukan. Nah, sebelum kita menutup video ini, mari kita merangkum kembali poin-poin penting sebelum kita tutup video ini. Nah, adapun poin-poin penting yang telah kita bahas, yang pertama itu kita telah membahas pengenalan linked binary tree, yang dimana linked binary tree adalah struktur data pohon binary yang dimana setiap node-nya itu memiliki referensi atau pointer ke anak kiri dan anak kanannya. Kemudian yang kedua itu struktur ini memungkinkan pengelolaan data yang efisien untuk berbagai operasi seperti pencarian, penyisipan, dan penghapusan. Nah, yang kedua
kedua itu, poin yang kedua kita juga telah membahas keuntungan linked binary tree yang di mana yang pertama itu fleksibel, yang di mana linked binary tree fleksibel dalam hal penambahan dan penghapusan node dibandingkan dengan representasi menggunakan array. Nah, kemudian pada bagian memori, nah dia lebih efisien yang di mana memori hanya digunakan untuk node yang ada tanpa ada ruang yang terbuang. Nah, kemudian yang terakhir itu pada struktur yang dinamis. Poin ini itu memungkinkan perubahan struktur yang lebih mudah dibandingkan dengan array. Nah, untuk poin yang ketiga kita telah membahas studi kasus sistem pengolahan kebun tanaman sesuai dengan yang telah kita buat yang tadi yang ini, yang dimana kita menerapkan linked binary tree untuk mengelola data tanaman di kebun. Nah, termaksud informasi jenis tanaman, tanggal tanaman, dan kondisi tanamannya. Nah, dengan menggunakan pohon binary, kita bisa dengan mudah menambahkan tanaman baru, mencari tanaman baru berdasarkan jenisnya, dan menambahkan semua tanaman di kebun dalam urutan yang struktur. Nah, untuk poin yang terakhir, yang kita telah melakukan implementasi kode Python untuk studi kasus pengelolaan kebun tanaman yang di mana kita membuat kelas di sini kita membuat kelas plain node yang di mana digunakan untuk merepresentasikan node dalam pohon. Kemudian di sini kita buat kelas garden ya, yang di mana di sini tuh mengelola pohon yang menyediakan metode untuk menambahkan add plant, mencari search plant, dan menampilkan yang tadi display plant pada tanaman. Dan di sini ada metode rekursif yaitu add plant, kemudian ada AdSearch dan AdSearch yang di mana kita gunakan untuk menyisip dan mencari not pada dalam pohon. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.